tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian perumusan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir pun pergi menemui Khairul Saleh dan Sukarni untuk memberitahukan kabar gembira ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum, Bu. Apa yang telah terjadi di Jepang? Dari yang aku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom ke Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Nah, kalau begitu, berarti kita harus segera memberikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang tidak punya wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pengasaan Timur nomor 17, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, silakan duduk semua. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Ya, barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir yang mendengarkan siaran radio berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar sekali. Demikian itu, saya mengumpulkan kalian di sini semua untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul pergi ke kediaman Soekarno. Saya dan Bernawis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Wikana dan Khairul pun pergi ke kediaman Soekarno di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, dan terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Assalamualaikum, Soekarno. Assalamualaikum, Soekarno. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Datang ke kediaman Soekarno? Apakah ada Soekarno? Ada yang perlu saya bahas kepada dia. Siapakah itu, Bung? Ini, Bung. Ada golongan muda yang ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Oh, suruh mereka masuk, Bung. Oh, begitu. Ikuti saya. Baiklah. Oke, silakan duduk saudara saya. Ada perlu apa golongan muda datang ke kediaman saya semalam ini? Jadi kedatangan saya ke sini untuk memberitahukan kepada kau, Soekarno, bahwa Jepang telah melakukan gencatan senjata. Oleh karena itu, kita harus secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara kita, rakyat-rakyat kita menunggu momen ini. Apa kamu tidak memikirkan bahaya yang akan kita hadapi jika kita singkat itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Maka Jepang tidak segan-segan untuk menyerang kita. Tapi ini saat yang tepat, Bung.
Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita di penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang akan kembali menguasai negara ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini akan tidak mampu melawan armada perang milik Jepang. Coba kamu perlihatkan kepada saya, mana bukti kekuatan yang kamu perhitungkan itu? Setelah merdeka, bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan situ? Coba kamu bayangkan, bagaimana kita tegak atas kekuatan sendiri kita. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat yang selama ini dia tanggung. Ini yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana nih? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Karena kita harus mempersiapkan semuanya secara matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berusaha menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan Indonesia bisa kita bahas di rapat sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus memikirkan ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Baiklah kalau begitu, saya akan mendatangi golongan muda yang ada di luar. Oke. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersalaman. Sepakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kami berdiskusi tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini akan kami bicarakan di sidang PPKI. Tapi Bung, sudah. Baiklah, kalau begitu, kami izin pamit. Untuk itu, kami akan memberikan informasi ini kepada golongan muda yang lain. Terima kasih. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dongklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini datang sebagian saudaraku? Maksud kedatangan kami berdua untuk membawa Anda ikut kami menuju tempat pengasingan. Jadi, tempat pengasingan apa yang Anda maksud? Ya, kami akan membawa Anda untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Oh, baiklah, saya akan ikut. Bu Fatmawati dan anak Anda ikut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak dia. Assalamualaikum, Hatta. Assalamualaikum, Hatta. Waalaikumsalam. Ada apa ya kalian berdua datang kemari? Dan kami berdua ke sini untuk membawa Anda ke tempat pengasingan. Hah? Tempat pengasingan? Untuk apa saya diasingkan? Tujuan saya membawa Anda ke tempat pengasingan untuk menghindari bentrokan antara rakyat dengan Jepang. Baiklah, saya akan ikut.
Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu tentang keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf Bung, saya tidak tahu. Katakan kepadaku, di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika tiba di Jakarta. Dan kemudian aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok hari. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa kepercaya padaku. Baiklah, kami akan menunjukkan tepatnya di Rengas Dengklok. Hei, Nak! Maaf, saya Pak. Nak, tolong antar kami ke Rengas Dengklok. Baiklah kalau begitu ikuti saya. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara membawa kami ke sini. Maafkan kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan pada kalian? Masalah kemerdekaan masih akan dibahas dalam sidang PPKI. Memang benar adanya. Tetapi kami semua berpendapat mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak sendiri? PPKI itu bentukan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan oleh Jepang. Pendapat itu benar, namun kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kita belum siap dan masih memerlukan bantuan dari Jepang. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Oke? Soekarno, Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung hal itu. Tetapi apakah bisa? Akankah ini semua dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Saya akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campuran tangan Jepang. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Selamat malam, Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa datang kemari? Saya mencari Laksamana Maeda. Apakah dia ada? Ada, silakan masuk. Tunggu sebentar, saya panggilkan dulu. Silakan masuk.
Silahkan duduk. Ada apa Bung datang kemari malam-malam begini? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas, siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Kau benar, nah. Bagaimana ini, Bu? Apa akan punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika dinandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta. Sebagai wakil dari bangsa Indonesia, bagaimana? Usul yang bagus, bagaimana hadirin? Kami setuju. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir Satu milik. Tolong ketikkan proklamasi ini. Baik, Bu. sungguh. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillah selesai. Terima kasih, Bu, telah menemani saya di saat-saat yang cukup memeras pikiran. Iya,
Terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Astagfirullah, Bapak sampai lupa. Oh, bagaimana jika ibu aja yang menjahitkan bendera? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang hanya ada kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha untuk menyiapkannya. Baiklah, Pak. Dan ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Wah, itu ide yang sangat bagus. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan dibacakan. Sini, kibarkanlah bendera ini. Ini adalah tanda kejayaan Indonesia. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan. Indonesia tanah air beta pusaka. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa yang lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan musyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Maka dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Lapor Sang Saka Merah Putih, siap. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri.
Laut!